Sampai dengan saat ini kita akan melalui hari ke-23 melaksanakan ibadah puasa dan segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam bulan puasa. Kemarin kita sudah menyampaikan bahwa sikap kita di dalam membaca Al-Quran tentu perlu ditingkatkan sehubungan dengan apa-apa yang kita ingin capai, ya. Terutama mencapai, mudah-mudahan Allah memberikan hikmah kepada kita, ya. Kedua, tujuan kita supaya insya Allah kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih, ya, menjadi orang yang mewarisi Al-Quran. Di antara hamba-hambanya dipilih menjadi orang yang mewarisi Al-Quran. Sudah tentu cara kita membaca Al-Quran pun perlu disesuaikan, ya. Terutama yang paling mendasar sekali, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab, itulah kitab yang tidak ada keraguan lagi, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Ya, sudah pasti kita membaca Al-Quran dalam rangka menggali petunjuk itu. Bayangkan dari jumlah ayat-ayat Al-Quran 6.236, semuanya itu menjadi petunjuk bagi kita. 3 hal yang besar yang sepatutnya kita berubah baca Al-Quran. 1, supaya kita mendapat petunjuk. Lebih tinggi lagi, mudah-mudahan kita mendapat hikmah. Lebih tinggi lagi, kita diwarisi Al-Quran. Satu tahapan yang tidak mudah. Berpuluh tahun kita baca Quran. Tapi insya Allah, kalau memang sungguh-sungguh kita ingin mendapat petunjuk, mendapat hikmah, dan menjadi orang pewaris Al-Quran, mudah-mudahan tercapai. Sekarang kita kembali mempelajari tugas dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu punya tugas, ya. Tugas itu dilanjutkan kepada kita, gitu, ya. Dalam surah Al-Jumu'ah, ya, ada 4 tugas, ya, yang diemban Nabi Muhammad SAW, dan tugas itu kita lanjutkan, ya. Nah, kelanjutan ini tidak siapa saja. Tidak ada tertentu, ulama, kiai, tidak. Siapa saja. 1, yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Yatslu dari asal kata tala, ya, tala. Bukan iqra, Qur'an bukan.
Yatsu, artinya dia membacakan Al-Quran, mengajari kita dengan pengertian, dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita paham Al-Quran. Satu. Wa yuzakkihim, dan membersihkan hati mereka, hati kita, ya. Jadi paham Al-Quran sehingga menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita membersihkan hati kita dari syirik, dari sifat-sifat yang tidak tercela, ya. Mudah-mudahan terbangun sifat-sifat terpuji. Ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan ilmu Al-Quran, mengajarkan ilmu Al-Quran, ya seperti ilmu-ilmu yang disampaikan para ulama di dalam majlis-majlis pengajian, ya, menafsirkan Quran, ada ilmunya itu, ya. Dan ilmu itu berkembang, ya, dari zaman para sahabat pun berkembang ilmu-ilmunya, ya. Artinya berkembang cara menafsirkan Al-Quran, terus berkembang sampai saat ini, ya. Dan wal hikmah, ya. Jadi saya punya buku hadis Rasulullah SAW yang mengandung hikmah. Sayang buku itu entah di mana itu hilang, ya. Dari hadis itu kita bisa melihat hikmah itu apa. Contohnya kata Nabi Rasulullah SAW, jangan marah, itu hikmah, ya. Jadi dengan kita bisa sabar, tidak marah, itu menjadi keuntungannya besar bagi kita. Orang yang pemarah itu dibandingkan orang yang tidak pemarah. Kemudian kalau kita ngomong, sebelum bicara tabayun dulu, pikir dulu, itu hikmah, gitu, ya. Dalam pengertian saat ini adalah ilmu amaliyah, gitu, ilmu yang diamalkan, ya. Ilmu amaliyah, ilmu yang diamalkan, dan amal ilmiah, amal yang didasarkan pengetahuan. Jadi sesuatu yang dipraktekkan, katakan satu ayat, kemudian kita praktekkan. Nah, dengan praktek itu kita mendapat pelajaran, ya, ya. Nah, pelajaran itulah disebut hikmah. Nah, itu, ya. Jadi sesuatu yang dijanjikan Allah kepada kita akan diberi hikmah, karena ini dalam present, dalam fi'il mudhari'. Artinya fi'il mudhari' itu fi'il yang berlanjut terus, ya. Dalam bahasa Inggris mungkin present continuous tense, ya. Future continuous tense, ya, terus, ya, berlangsung terus. Nah, tentu kita baca Quran itu beda, ya, beda. Karena berbeda karena kita mencari petunjuk, kita mudah-mudahan mendapat hikmah, dan kita insya Allah diwariskan Al-Quran kepada kita, gitu, ya. Sudah pasti akan punya sikap membaca Al-Quran itu beda, ya. Supaya, dan sebenarnya itu sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya membaca itu dengan tartil. Dengan tartil itu pelan, lambat, ya, sehingga memahami ayat itu isinya, ya. Dan banyak perintah kepada Rasulullah itu antara lain di dalam surah Toha yang kemarin kita sudah bahas, ya.
Di mana dalam surah Toha itu Rasulullah SAW itu diperintah, katakan, Tuhanku, berilah aku tambahan ilmu, tambahilah aku ilmu. Nah, gitu ya. Mari kita melihat maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya itu. Ini kalimat ini sebetulnya kalau kita baca Quran, kita lihat kalimat-kalimat yang tinggi nilainya itu, berarti pesan itu mengawali pesan itu. Pesan itu adalah pesan penting. Nah, gitu ya. Fata'alallahul malikul haqq. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepada. Artinya tunggu dulu, sabar. Nah, gitu ya. Wala ta'jal bil Quran min qabli ayyuqadha ilaika wahyu, sebelum wahyunya selesai, ya. Karena Nabi itu pengen cepet-cepet, ya, nggak sabaran dia untuk pengen. Wa qur rabbi zidni ilma, katakan, tambahkan aku ilmu ya Allah, gitu ya. Artinya nambah ilmu itu penting dalam baca Quran, ya. Misalnya bulan Ramadan ini saya menguasai satu surah, ya, bertambah ilmu saya mengenai satu surah. Nah, itu tambah ilmu, ya, gitu. Dan doa itu diperjelas oleh Rasulullah, ditambah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan, ya Tuhanku, tambahkan ilmu dan anugerahi kepahaman. Ada ilmu terus tambah paham, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perintah yang lain. Jadi Al-Quran itu, ya, orang tidak akan sampai menafsirkan itu salah, ya, kalau memang dia betul-betul teliti. Selalu ada pasangan, tidak mudah, ya, gitu. Dalam surah Al-Qiyamah sekarang, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 16 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka, ya. Jangan kau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, ya. Jangan cepat-cepat, ya, gerakan lidahmu untuk baca itu karena hendak cepat-cepat menguasai, ya, gitu ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya inna alaina, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan, jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya kami akan mengumpulkan di dalam dadamu dan membacakannya. Ini janji Allah pada Nabi Muhammad. Sudah tentu, ya, sudah tentu dan yakin bahwa Allah juga akan bantu kita untuk pemahaman, ya. Berdoa, ya Allah, tambahkan ilmu, gitu. Nabi dijamin tentu kita juga, kepada kita juga tentu akan diberikan pengetahuan, ya, itu. Wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana.
Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Ya. Fa idza qara'nahu, ya. Apabila kami selesai membacakannya, maka disebut kami, dia malaikat mungkin yang menyampaikannya, gitu kan. Fattabi' Qur'ana, ikutlah. Summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Itu terbayang oleh kita bagaimana hubungan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Pada waktu dia menyampaikan Quran kepada Nabi Muhammad SAW, jangan tergesa-gesa, ya, karena ingin menyelesaikannya, ya, sabar-sabar, ya, gitu ya. Karena yang ingin dicapai, yang ingin disampaikan sesuatu yang berat, ya. Quran itu sesuatu yang berat, ya, dan sesuatu yang tinggi nilainya. Mari kita lihat surah Al-Qiyamah, Al-Waqiah, ya. Jadi betapa tingginya Al-Quran itu, jangan diremehkan, ya. Artinya kalau kita cepat-cepat baca itu kan meremehkan sebenarnya. Coba direnungkan, sesuatu yang bermutu, sesuatu yang tinggi nilainya, kita lewatkan begitu saja, meremehkan. Saya khawatir itu meremehkan, ya. Disebutkan dalam mari kita lihat. Ada yang lupa itunya, ayatnya, lupa tempatnya, gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, ya. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun, ya, dalam kitab yang terpelihara di Lauh Mahfuz. Itu yang aslinya, ya. Kitab pengaturan seluruh alam ini termasuk Al-Quran itu dipelihara fi kitabin maknun, dalam kitab yang terpelihara, ya, di Lauh Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, yang tidak disentuh, ya, Al-Quran tidak disentuh kecuali orang yang suci, ya. Pada bulan puasa ini kita sedang menyucikan diri, ya. Tepat saatnya, ya. Jangan main-main, ya. Tanzilun mir rabbil alamin, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Tanzilun mir rabbil alamin,
Terus ditanya, afa bihadzal hadis, apakah terhadap Al-Quran itu kalian remehkan? Afa bihadzal hadis antum mudkhilun, apakah kamu remeh? Apakah kamu menganggap remeh Al-Quran ini? Ini suatu tantangan bagi kita. Tentu kita tidak remeh, ya gitu ya, mulia. Jawabannya itu kita menjawab itu tidak remeh, mulia. Tapi bagaimana sikap kita? Nah, gitu ya, bertentangan. Kita menganggap itu tidak remeh, tapi kelakuan kita meremehkan Al-Quran. Ya, saya kira perlu direnungkan karena sebelum terlambat, sehingga kita tahu ya, kalau nanti di pengadilan nanti kita bisa menjawab. Kalau belum sampai final, ya, sedang berjalan, kita berjalan terus ya. Nah, Al-Quran itu jadi masalah kita nantinya ya. Innahu laqur'an, sesungguhnya dia menjadi pasal-pasal ya bagi pengadilan kita. Kalau kita pasal-pasal itu kita laksanakan, Al-Quran akan datang kepada orang yang menjadi sahabatnya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi